Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Kali ini bersama Ibu di sini dan anak-anak hebat kelas 5 di rumah akan belajar pada tema yang kelima di pembelajaran yang keenam. Baik, ada yang belum hadir? Semua. Alhamdulillah hadir semua. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai, doa selesai. Dan Ibu juga mau menyampaikan kepada kalian tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan karena kondisi kita masih dalam keadaan pandemi. Salah di antaranya yaitu kalian jangan lupa untuk selalu mencuci tangan di air yang mengalir, selalu menjaga jarak dan selalu menggunakan masker apabila kalian bepergian dari rumah. Nah, mudah-mudahan dengan protokol kesehatan yang kita terapkan itu, kita semua bisa keluar dari kondisi COVID-19 ini. Baik, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, supaya kita lebih semangat, mari kita melakukan tepuk PPK dan semangat pagi. Siap? Siap. Tepuk PPK. Semangat pagi. Siapa kita? Terima kasih. Baik, pembelajaran kita kali ini kita masih menggunakan model discovery learning yang meliputi 6 sintak. Nah, baik, mari kita perhatikan slide PowerPoint berikut ini. Sudah kelihatan? Terima kasih. Tadi di awal Ibu menyampaikan bahwa kita hari ini akan belajar di tema 5 ekosistem, subtema yang ketiga keseimbangan ekosistem di pembelajaran yang keenam dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia, PPKN dan SBDP. Baik, untuk tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini yaitu dengan mengamati gambar kegiatan siswa menanam pohon, siswa mampu menjelaskan alasan kegiatan menanam pohon yang dapat menciptakan keseimbangan ekosistem dengan tepat dan benar. Yang kedua, dengan membaca teks usaha manusia dalam pemeliharaan ekosistem, siswa mampu menganalisis untuk menentukan pikiran utama dan informasi penting dari setiap paragraf di dalam sebuah tabel dengan tepat. Yang ketiga, setelah siswa melihat video di YouTube yang sudah guru bagikan di WA Group, siswa dapat menelaah manfaat bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Dengan membaca teks bahasa Indonesia, bahasa persatuan, siswa mampu merancang skenario dari pengalamannya tentang berkomunikasi melalui sebuah media. Dan yang kelima, setelah menyaksikan video di YouTube yang sudah guru bagikan di WA Group, siswa dapat mengkreasikan properti daerah dengan membuat topeng dari kertas secara kreatif dan rapi. Nah, itu untuk tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini ya. Tadi kan kita menyinggung tentang menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, di situ kalian bisa tuh dengan melakukan menanam pohon atau tidak membuang sampah di sungai. Untuk pokok bahasan yang akan kita lakukan kali ini di pembelajaran ini diantaranya usaha manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa, dan
topeng merupakan benda seni Nusantara sebagai media komunikasi. Mari kita perhatikan dan amati gambar berikut ini. Sekarang Ibu mau tanya nih di kalian nih. Nah, apakah yang dilakukan anak-anak pada gambar tersebut? Pada gambar di atas, yaitu anak-anak sedang menanam tanaman. Tujuan kegiatan tersebut adalah membuat udara menjadi segar, menambah cadangan air di tanah, dan mencegah erosi tanah. Ya, terima kasih Ayu. Perhatikan teks berikut ini, yaitu usaha manusia dalam pemeliharaan ekosistem. Dengan memelihara wilayah aliran sungai, dengan tidak membuang sampah ke sungai dan menanam lebih banyak pohon di bantaran sungai. Itu adalah salah satu usaha manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, dari teks tadi yang sudah disampaikan itu, nah, silahkan kalian analisis pikiran utama dan informasi penting yang terdapat pada setiap paragrafnya. Perhatikan lagi ya teks berikut. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Nah, di sini ada teks tuh tentang Sumpah Pemuda yang isinya ada 3 ya. Nah, peringatan Sumpah Pemuda itu sering kita peringati setiap tanggal 28 Oktober 1928. Coba kalian simak tayangan. Bahasa Indonesia sebuah wilayah yang sangat luas, menghubungkan beribu-ribu kepulauan, beratus-ratus etnis, dan beratus-ratus bahasa daerah. Negeri itu bernama Indonesia, tak keempat dengan penduduk terbanyak setelah Cina dan Amerika Serikat. Hal ini membuat Indonesia menjadi bahasa kelima dengan penutur paling banyak di Asia. Berdasarkan data sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010, bahasa Indonesia digunakan oleh 109 di Indonesia. Penutur bahasa Indonesia mencapai 198 juta tujuan. Bahasa Indonesia juga telah dipelajari di 250 lembaga di 45 negara. Di Australia, bahkan lebih dari 500 sekolah telah mewajibkan mata pelajaran bahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia bukan hanya menjadi bahasa pemersatu, tetapi juga telah menjelma menjadi bahasa akademis, bahasa bisnis, dan bahasa pergaulan internasional. Bahasa Indonesia adalah anugerah bagi kemajemukan budaya Indonesia. Jadi, yuk kita kenali lebih dalam dengan membuka pintu bahasa. Dapat diambil intisarinya bahwa bahasa Indonesia itu merupakan bahasa pemersatu antar bangsa. Mari kita amati percakapan yang terjadi di telepon berikut ini, yaitu percakapan antara Dini dan Ibu Aldo. Di sini dituliskan nih percakapan telepon. Nah, dari percakapan Dini dan Ibu Aldo di sini ini merupakan contoh dari sebuah skenario. Dan tugas kalian merancang skenario dari pengalaman berkomunikasi yang kalian miliki. Di sini kira-kira gambar apa sih? Buat apa? Topeng. Salah satunya yaitu topeng. Nah, di sini langkah-langkah atau tahapan dalam membuat topeng dari kertas ya. Nah, tugasnya nanti silahkan kalian membuat topeng kertas dengan langkah-langkah di link YouTube yang sudah dibagikan lewat WA. Dari awal sampai akhir, coba siapa yang mau menyampaikan kesimpulannya? Ayo Ratu dulu nih. Tadi kita belajar apa, Ratu? Topeng merupakan salah satu bagian untuk melakukan komunitas, mengurangi penebang hutan, menanam tanaman, tidak membuang sampah, merupakan usaha manusia yang dapat membantu keseimbangan. Ya, terima kasih Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.